Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini saya akan berbicara tentang kisah Khalifah Utsman bin Affan. Pembahasan utama kali ini terbagi menjadi dua, yaitu sebelum menjadi khalifah dan saat menjadi khalifah. Saat subbab pembahasan sebelum khalifah ada 4, yaitu nama, nasab, dan julukan, peranan pada masa Nabi, peranan pada masa Abu Bakar, peranan pada masa Umar bin Khattab. Nama, nasab, dan julukan. Nama lengkap Utsman adalah Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdu Manaf bin Khushay bin Kilab. Ternyata Utsman adalah kerabat Nabi karena memiliki kakek buyut yang sama yang bernama Abdu Manaf. Utsman juga dikenal dengan julukan Zunnurain karena hanya ialah yang menikahi 2 anak seorang nabi. Nama putri Nabi yang dinikahkan oleh Utsman adalah Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Peranan pada masa Nabi. Hijrah ke Habasyah. Pada puncak penyiksaan kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin adalah ketika Yasir dan istrinya dibunuh secara sadis. Dan Rasulullah sadar jika terus begini akan terjadi banyak korban. Maka Rasulullah menganjurkan kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Maka pada 5 tahun setelah kenabian, kaum muslimin secara diam-diam mulai pergi ke Habasyah. Dan salah satu mereka adalah Utsman bin Affan. Perang Tabuk. Pada tahun ke-9 Hijriah, Raja Romawi Heraklius berambisi untuk menguasai Jazirah Arab dan menyiapkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslim. Berita ini sampai ke telinga Rasulullah. Pada saat itu suasananya sangat panas, yang menjadikan tanah gersang, dan pasukan muslimin membutuhkan dana untuk persiapan perang. Rasulullah memberikan peluang untuk kaum muslimin berinfak. Mendengar kebutuhan kaum muslimin, tak ragu Utsman berinfak hingga 1000 dinar. Pasukan muslimin pun bergerak hingga sampai ke tempat yang bernama Tabuk. Tabuk ini adalah pertengahan antara Madinah dan Damaskus. Tetapi terdengar kabar bahwa Heraklius mengurungkan niatnya untuk menyerang. Walau peralatan perang yang disiapkan Utsman tidak digunakan sama sekali, Utsman tidak memintanya untuk dikembalikan, walau sepeser pun. Peranan Utsman pada masa Khalifah Abu Bakar adalah menjadi penyeimbang ketegasan Umar sebagai penasehat khalifah. Utsman adalah salah satu penasehat Abu Bakar. Zunnurain adalah penasehat kedua setelah Umar bin Khattab dalam kabinet. Ia sebagai penyeimbang karakter Umar yang keras. Utsman menolong fakir miskin saat kemarau panjang dengan membawa 100 ekor tunggangan, masing-masing membawa pangan. Suatu hari, ketika Madinah ditimpa kemarau panjang, sehingga kaum muslimin mengalami kesulitan dalam mendapatkan pangan. Tak lama kemudian, datanglah Utsman, membawa 100 ekor tunggangan, masing-masing membawa makanan di punggungnya. Para pedagang Madinah ingin membeli pangan itu dan akan dijual dan akan menjanjikan harga yang murah saat dijual
ke fakir miskin. Tetapi Utsman menolak dan berkata, "Aku menjadikan Allah sebagai saksi, dan aku berikan seluruh pangan ini kepada fakir miskin dan kaum muslimin secara gratis." Sedangkan pada masa kekhalifahan Umar, ia menjadi perantara antara rakyat dan ketegasan Umar. Ini bukan berarti Umar segan bertemu dengan rakyatnya, tetapi karena rakyat-rakyatnya segan menemui Umar yang tegas. Jadi mereka menyampaikan hajat-hajatnya kepada Utsman untuk disampaikan ke Umar. Kedua, membuka Baitul Mal. Utsman banyak memberikan sumbangan pikiran kepada Umar. Dan antaranya untuk melakukan pembukaan harta, yaitu Baitul Mal, dan orang-orang yang mengambilnya. Penetapan awal tahun Hijriah. Sebagaimana riwayat menyebutkan bahwa Utsman adalah yang mengutuskan awal bulan Hijriah adalah bulan Muharram. Mengawal istri-istri Nabi saat berhaji. Pada tahun 23 Hijriah, Umar memerintahkan Utsman untuk mengawal Ummahatul Mukminin menunaikan ibadah haji. Para istri-istri Nabi dibawa di atas tandu, dan Utsman bin Affan berjalan di depan khalifah, menghalangi apabila ada yang ingin mendekat. Saat menjadi khalifah, masa kekhalifahan Utsman hanya 12 tahun. Pada masa itu, Utsman menciptakan kestabilan dalam perekonomian rakyat. Diriwayatkan dari Ibnu Zubair bahwa ia pernah hidup pada zaman pemerintahan Utsman. Saat itu tidak ada seorang muslim pun, melainkan ia memiliki hak dari Baitul Mal atau kas negara. Aturan jizyah. Utsman berwasiat kepada para pemungut jizyah agar mereka melakukan dengan baik ahlul jizya, yaitu golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah pemerintahan Islam, agar tidak memungut jizyah dari orang jompo dan yang tidak punya apa-apa. Juga tidak membebani mereka yang di luar batas kemampuan mereka. Permasalahan yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman. Pada 6 tahun terakhir kekhalifahannya, ada beberapa permasalahan, antara lain penyalinan mushaf. Pada zaman Rasulullah, Al-Quran ditulis di pelepah kurma, batu yang datar, atau tulang hewan. Pada pemerintahan Abu Bakar, ia memerintahkan untuk mengumpulkan catatan-catatan para sahabat dan menjadikannya satu mushaf. Setelah selesai, mushaf tersebut dipegang oleh Abu Bakar, lalu berpindah ke tangan Umar, lalu terakhir diserahkan kepada Ummul Mukminin Hafsah binti Umar. Pada zaman Utsman, Islam bersebar dengan luas sehingga terjadi perbedaan cara membaca Al-Quran di antara mereka. Ini adalah bencana besar, karena jika pembacaannya berbeda, artinya juga akan berbeda. Karena kejadian ini, Utsman mengutus orang untuk meminjam kitab awal untuk disalin. Setelah disalin, salinan itu disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Tetapi keputusan ini menjadi bencana besar karena masyarakat
belajar dengan cara mendengarkan Quran. Dan terjadilah perbedaan saat pengucapan dan lainnya. Tetapi Utsman memusyawarahkan permasalahan ini bersama dengan sahabatnya. Dan akhirnya ia mengusulkan untuk mengumpulkan yang sahih dan kuat dari bacaan yang mansyur dari Nabi, lalu membuang selainnya. menyempurnakan sholat qashar. Pada saat itu, terjadi kebingungan terhadap jumlah rakaat sholat qashar. Dan pada suatu ketika, ada seseorang yang bertanya tentang jumlah rakaat sholat qashar kepada Utsman. Setelah menjawab semua pertanyaan dari orang tersebut, Utsman menetapkan jumlah rakaat sholat qashar adalah 4 rakaat. Orang-orang pun mulai melihat Utsman yang sholat dengan 4 rakaat dan mulai menirukannya. Azan kedua Jumat. Rasulullah SAW bersabda, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Ketika kota Madinah meluas dan penduduknya mulai membadat, Khalifah Utsman berijtihad untuk mengumandangkan azan sebelum masuk waktu sholat. Yang bertujuan agar kaum muslimin dapat bersiap-siap sebelum azan Jumat. Menaklukkan dan perang yang terjadi pada masa kekhalifahan Utsman. Perang Romawi. Pada saat Al-Walid kembali ke Mosul, datanglah utusan Khalifah Utsman untuk membantu Muawiyah bin Abu Sufyan memerangi Romawi. Ketika itu, Romawi sudah menyiapkan pasukan besar untuk menyerang Islam. Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan 8.000 sampai 10.000 pasukan untuk memerangi Romawi. Pada waktu itu, pada 3 hari, sudah terkumpul 8.000 pasukan yang dipimpin oleh Salman bin Rabi'ah. Mereka pun bergerak ke negeri Syam. Adapun bantuan dari negeri Syam. Kedua pasukan itu pun bersatu dan meraih kemenangan yang telak. Perang Siprus. Perang Siprus ini adalah perang pertama dalam sejarah kaum muslimin yang dilakukan di laut. Pada perang ini, pasukan muslimin melawan pasukan Romawi di Homs. Dengan menaklukkan Siprus karena merupakan tempat yang strategis bagi Romawi. Pada akhirnya, penduduk Siprus meminta damai dengan syarat tidak membantu Romawi melawan kaum muslimin. Tetapi penduduk Siprus melanggar perjanjian damai, sehingga kaum muslimin memerangi mereka dan mengalahkannya. Fitnah dan akhir hayat Utsman. Abdullah bin Sabah berperan sebagai yang penyebar fitnah. Pada akhir masa pemerintahan Utsman, Abdullah bin Sabah memulai fitnahnya yang berupa penafsiran Al-Quran yang baru. Tetapi ia tidak berhenti di sana. Saat pengaruh ucapan bohongnya itu mulai dipercayai oleh masyarakat dan mulai memiliki beberapa pengikut, ia mulai melancarkan fitnah-fitnah kepada Utsman. Contohnya adalah surat palsu di atas nama khalifah. Jadi, pada suatu ketika, ada rombongan yang ingin pergi ke Mesir. Dan mereka melihat ada pembawa pesan yang sering menampakkan diri dan kembali menghilang. Perilaku itu membuat rombongan itu mencurigai dan menangkap si pembawa pesan. Pada akhirnya, mereka menangkapnya. Ternyata orang itu
membawa pesan yang bertuliskan, jika rombongan itu sampai di Mesir, bunuhlah rombongan tersebut. Tetapi surat itu memiliki stempel kekhalifahan yang membuat Utsman dicurigai menulis surat tersebut. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu fitnah dari Abdullah bin Sabah. Pengepungan Utsman bin Affan. Peristiwa ini adalah puncak fitnah terhadap Khalifah Utsman, di mana kaum munafik berhasil melakukan pengepungan rumah Utsman di Madinah. Walau dalam kondisi terdesak, Khalifah Utsman tetap menginginkan penyelesaian persuasif atau tanpa pertumpahan darah. Karena banyak pendukung Utsman yang tidak ada diperkenalkan untuk membela dan untuk menghindari konflik yang lebih luas, sang khalifah pun terbunuh dengan keji sebelum muslimin haji. Pendukung khalifah Utsman. Kesimpulannya adalah Khalifah Utsman adalah sosok khalifah yang mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tengah umat Islam dan berperan vital dalam melanjutkan tongkat estafet khalifah sebelumnya dan umat Islam di masa depan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusaka.